Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak, rekan sahabat, dimanapun berada, pengguna layanan digitalisasi sekolah, platform sekolah digital. Saat ini kami akan menjelaskan tentang fitur keuangan yang nantinya fitur ini digawangi atau ditanggung jawabi. PIC-nya adalah bendahara. Fitur keuangan ini memudahkan sekolah untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, kemudian efektif dan efisien. Seringkali sekolah butuh melakukan penagihan kepada para siswa dan orang tua ketika membayar eh, butuh dicatat dan lain sebagainya. Silakan ketik saja atau klik saja buka pada dashboard menu keuangan. Kemudian di dashboard ini kita akan melihat beberapa hal yang menjadi menu-menu yang bisa dioptimalkan. Di sekolah lebih kurang ada dua model penarikan. Penarikan dana tentu. Setelah melakukan klik pada menu keuangan, di sini ada referensi. Ibu Bapak, dalam pencatatan akuntansi dasar, akuntansi basic, semua akun pengeluaran dan akun pemasukan harus didaftarkan dalam pencatatan akuntansi. Di sini yang dimaksud pengeluaran adalah aktivitas mengeluarkan pembiayaan oleh bendahara sekolah untuk kegiatan sekolah. Kita bisa melakukan pencatatan pengeluaran ini, tinggal klik saja. Kita buat akunnya, semisal kita membuat akun pengeluaran belanja ATK. Belanja ATK. Oke, kemudian simpan. Apalagi, ada banyak tentunya. Selain belanja ATK, semisal belanja gaji atau pegawai. Oke, terkait dengan akun ini, masing-masing sekolah memiliki rule sendiri-sendiri. Ini untuk pengeluaran. Kemudian pemasukan yang dimaksud ini bukan pemasukan dari jalur pembayaran siswa, bukan. Tapi lebih ke pemasukan di luar pembayaran siswa. Contohnya apa? Contohnya adalah laba koperasi, misal laba koperasi siswa. Oke, simpan. Kemudian bisa juga kita daftarkan pemasukan ini, semisal sumbangan yayasan. Kemudian setelah diklik, simpan, dan semua hal yang prinsipnya pada catatan keuangan dana masuk ke kas bendahara. Selanjutnya, di samping menu referensi, ini ada menu siswa, SPP siswa. Maksudnya adalah sekolah yang melakukan penagihan kepada siswa. Siswa SPP ini macam-macam, ada yang nyebutnya infak, ada iuran wali murid, ada dana sukarela atau apapun. Kita menggunakan istilah umum. Semisal, dalam satu sekolah SPP-nya 150.000. Siswa yang sudah terinput di sistem, ketika kita ingin menagih, cukup klik buat tagihan, kemudian ketika tagihannya itu adalah tagihan untuk seluruh siswa, nah, tinggal klik seluruh siswa, ini SPP bulan Agustus 2024, pilih nama sekolah, kemudian pilih tahun ajaran, ini di reminder Bapak Ibu. Remindernya adalah penting, pastikan sebelum generate itu artinya ketika klik generate kita menagih ke semua wali murid. Lah, pastikan data siswa sudah benar sesuai dengan tahun ajarannya. Dan karena ini semua kelas yang kita tagih, taruhlah SPP-nya 150.000, maka tinggal ketik saja. Setelah itu lakukan klik generate. Nah, ketika generate kemudian menyimpan, maka Ibu dan Bapak ketika data sudah berhasil di generate, maka orang tua otomatis aplikasinya akan bunyi notifikasi yang mengabarkan bahwa waktunya bayar SPP bulan Agustus. Ini fitur SPP. Di sisi lain, sekolah juga ada pembiayaan di luar SPP. Nah, pembiayaan di luar SPP itu ada di fitur pembayaran lainnya. Dan ketika ingin melakukan penagihan, klik data pembayaran, kemudian buat tagihan baru. Semisal ada tagihan untuk
kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini untuk kelas 4, kegiatannya adalah untuk kegiatan ekstrakurikuler semester 1. Berapa biayanya? Taruhlah selama 6 bulan, biaya untuk ekstrakurikulernya Rp100.000. Kemudian, karena ini kita tagihkan ke kelas 4, dan ini memungkinkan mohon maaf, ketika ada anak yang mendapatkan beasiswa, tidak perlu dicentang namanya. Kalau semuanya ditagih, maka ditagih semuanya. Dan ketika diklik tanda simpan, maka sekali lagi otomatis HP-nya orang tua, aplikasinya akan muncul notifikasi. Akan ada bunyi yang di situ mengabarkan kepada orang tua bahwa tagihan ekstrakurikuler sudah muncul. Nah, Ibu dan Bapak, selanjutnya orang tua melakukan pembayaran. Pembayaran itu bisa dilakukan langsung atau dilakukan kedua dengan cara transfer. Maka sekolah wajib juga mengatur di kolom pengaturan rekening sekolah. Di sini kami sediakan 5 rekening bank yang bisa dicantumkan di aplikasi. Contohnya ini SMP Smartgen Indonesia. Smartgen Indonesia. Di akun BSI, Bank BCA juga sama. BCA SMP Smartgen Indonesia. Oke, setelah diinput, kemudian simpan, kemudian diatur juga terkait dengan nomor notifikasi untuk bendahara. Kita tinggal atur 085 23 666 2268. Kemudian disimpan. Nah, orang tua yang melakukan pembayaran melalui transfer bisa memberikan konfirmasi transfer melalui aplikasi mereka. Nah, ketika sudah dikonfirmasi, maka di dashboard konfirmasi, kalau tadi SPP yang menggunakan transfer, mereka akan muncul otomatis di sini. Tapi karena ini belum ada yang melakukan proses konfirmasi, maka kosong datanya. Kemudian kalau pembayaran lainnya mereka transfer, maka akan muncul di sini. Ini kami contohkan, Aldea Safira Oktavani. Tinggal klik saja, ini sudah dikonfirmasi. Oke, ini terkait dengan pengecekan pembayaran. Tetapi kita juga bisa ketika ada orang tua melakukan pembayaran langsung, tadi semisal SPP, yang ditagih di awal, tinggal klik saja data SPP, kemudian di sini SPP bulan Agustus. Kita panggil datanya, kemudian tahun ajaran 2024-2025, kelas 4, kemudian bulannya bulan Agustus, otomatis di sini juga akan muncul untuk pembayaran yang belum dibayar. Nah, ini tinggal klik saja, semisal orang tuanya Aldea Safira Oktavani. Hendak membayar, klik tanda gambar X mata, kemudian tambah pembayaran, kemudian taruhlah ini lunas pembayarannya, diketik saja Rp150.000 dan diberikan keterangan lunas pembayaran SPP Agustus. Otomatis ketika disimpan, langsung di orang tua ada notifikasi kelunasan tersebut dan bisa dicetak kwitansi kecilnya, seperti ini bentuknya, bisa di-print langsung, kemudian atau dicetak kwitansi besar yang sudah ada logonya. Dan ini dalam bentuk PDF dan bisa langsung dicetak langsung oleh lembaga masing-masing. Kemudian Ibu dan Bapak setiap bulan setelah data itu diberikan diinput, tadi di awal ada referensi kategori pengeluaran dan masukan, semisal ada pemasukan diinput di sini, buat baru. Kemudian pengeluaran juga sama diinput. Setiap bulan bendahara harus melaporkan. Ini ada fitur report namanya, tagihan siswa. Dari SPP yang sudah ditagihkan, tinggal klik saja untuk tagihan siswanya. Kemudian Agustus sampai bulan Agustus. Berarti ini membaca pembayaran 1 bulan Agustus. Di sini sudah terbaca bahwa SPP bulan Agustus, 1 siswa sudah membayar. Kemudian ketika kita butuh mencetak PDF-nya, maka otomatis ini akan tercetak dengan sendirinya. Tinggal kita sambungkan dengan printer dan bisa langsung dicetak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, di sini ada report semua tagihan. Artinya laporan semuanya. Kalau tadi itu cenderung kita sudah menagih terkait dengan untuk
SPP saja, kalau yang ini adalah untuk semua tagihan. Jadi semua tagihan ini prinsipnya adalah untuk menu-menu yang ditagihkan semuanya. Tinggal dilihat ketika sudah ada datanya, field-nya, dan ini langsung dalam bentuk tagihan selama 1 bulan, baik untuk pengeluaran atau pemasukan dari SPP atau pembayaran lainnya. Terima kasih. Ini adalah keterangan singkat terkait dengan fitur keuangan dan besar harapan kami fitur ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya untuk menjamin tata kelola keuangan yang mudah, efektif, efisien, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.